Hai semuanya, aku Afra. Hari ini kita art jam session tentang line atau garis. Garis itu banyak juga di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada garisnya kan di baju, terus ada juga di daun. Terus ini mana garisnya nih? Di antara laut sama langit. Nah, terus nih udah tahu kan zebra garisnya ada di mana? Nah, ini juga zebra. Tapi ini zebra cross buat nyebrang jalan. Nah, ini di mana nih? Pernah lihat di rumah sakit. Terus ini apa nih? Di grafik. Nah, ini di mana nih garisnya nih? Di atas. Sama ini talinya. Ini. Nih, di tangan. Ada nggak di tangan kalian garis? Apa itu garis? Garis itu macamnya banyak nih. Ada garis horizontal, vertikal, diagonal, garis lengkung gini. Nah, garis itu juga bisa tebal atau tipis, panjang sama pendek juga. Terus garis itu apa sih? Secara geometri, garis itu menghubungkan dua titik nih, kayak yang di bawah nih, dua titik merah. Nah, dihubungin nih sama yang hitam ini. Nah, yang hitam ini tuh garis. Garis itu menandai kalau adanya sesuatu yang terus di dalam karya seni. Garis itu bisa dibuat pakai pointed tool, kayak misalnya pulpen, pensil, spidol, sama pakai kuas juga bisa kan buat garis. Garis itu variasinya ada banyak, kayak ketebalannya, arahnya, sama panjangnya juga. Garis itu juga bisa dibilang moving dot. Nah, macam-macam garis nih. Yang pertama horizontal. Kalau kita tiduran kan kesannya kan santai gitu kan. Selanjutnya garis vertikal. Nih, ada di daun nih. Daun kan batangnya nih harus kuat kan. Kalau nggak kuat dia bakal jatuh kan. Nah, jadi garis vertikal itu ada hubungannya sama kekuatan sama kestabilan. Di gedung ini agak aneh ya, kacanya tuh bentuknya diagonal gitu arahnya. Nah, jadi diagonal tuh nunjukin adanya uncontrolled energy. Nah, terus ini nih curve line. Bisa dilihat curve line nih ada di roller coaster kan. Tuh, jadi curve line ini nunjukin adanya kesenangan gitu, ada hubungannya sama kesenangan. Terus turbulensi juga. Nah, zigzag tuh kayak gini nih. Nah, kita lihat di gedung ini ada zigzagnya kan. Kalau dilihat gedung ini kayak mau roboh ya. Zigzag itu menunjukkan adanya kecemasan. Jadi, apa sih gunanya garis? Nah, garis itu bisa buat outline suatu benda nih, kayak misalnya sepatu nih. Terus buat bikin efek 3 dimensi gitu. Nah, ini kalau misalnya gambar apel cuma garis doang, nggak ada yang di sini-sininya nih, bakalan kelihatan kayak cuma outline doang kan, kayak yang sepatu tadi. Tapi gara-gara ada garis yang nambahin di sini, jadinya kayak bentuk 3D. Garis juga bisa buat bikin tekstur gitu nih. Ini padahal cuma garis, tapi kelihatannya kayak bertekstur gitu kan. Terus bisa juga pola, garisnya berpola. Garis juga bisa buat bikin adanya ketebalan nih. Misalnya nih gini kan, ini cuma garis doang. Tapi kalau ada arahnya yang diubah gini, bikin ilusi atau adanya ketebalan gini, padahal cuma garis-garis doang. Yang suka baca komik atau yang suka bikin gambar nih, kelihatan kan kalau kayak gini biasa aja kan. Nah, kalau ditambahin garis-garis gini nih di latar belakangnya, jadi kayak ada gerakan-gerakan gitu kan. Sama nih juga garis tuh bisa buat shading kayak stippling, tapi ini beda, ini pakai garis juga bisa. Garis tuh bisa nunjukin kalau adanya emosi atau semangat. Ini kan kelihatannya anak kecil sama dua ibu-ibu kan. Nah, ini anak kecilnya lagi diajarin jalan sama ibunya, kelihatan kan ada emosi kalau harus pelan-pelan banget supaya anak kecilnya gak jatuh. Ini tuh gambar nunjukin kudanya bergerak gitu kan. Nah, itu tuh nunjukin adanya semangat sama emosi, sama kayak yang pertama tadi. Padahal cuma garis kan, tapi kelihatan gelas ini ditaruh di meja kan. Padahal ini tuh cuma 2 garis gitu doang. Nah, terus kalau menurutku ini tuh gelasnya pecah karena ada garis yang nunjukin kalau gelasnya tuh kayak pecah. Ini ada garis lengkung kan? Kelihatannya kan. Nah, padahal ini tuh gak ada garis lengkung sama sekali, semuanya garis lurus. Garis juga bisa buat bikin adanya ilusi. Pablo Picasso. Ini
garis-garis doang, tapi kelihatan kalau ini bentuk banteng kan. Sculpture, ini garis-garis juga kan. Nah, sekarang kita mau bikin garis yang diinspirasi dari Bridget Riley. Bridget Riley itu siapa sih? Dia tuh lahir di Norwood, South London 24 April 1931. Dikenal sebagai English painter yang terkenal karena karyanya dia OP art. Nah, early life-nya dia nih 1938. Dia pindah ke Lincolnshire karena ayahnya kerja. Jadi ayahnya kerjanya pindah, jadi semuanya ikut pindah. Nah, terus 1939 karena ada perang, ayahnya tuh harus ikut perang. Nah, supaya aman, Bridget sama keluarga yang lainnya, kecuali ayahnya yang nggak ikut, pindah ke Cornwall supaya aman, nggak ada bahaya. Dia pernah sekolah di Cheltenham Ladies College tahun 1946 sampai 1949. Terus dia juga pernah sekolah di Goldsmith College di London 1949 sampai 1952. Terus dia juga pernah di The Royal College of Art 1952 sampai 1955. Di 1955 dia tuh pulang ke Lincolnshire buat lihat ayahnya yang habis perang itu. Tapi keadaan ayahnya itu jadi lebih buruk karena habis kecelakaan. Terus dia pernah juga bikin karyanya itu di rumah sakit karena sambil ngerawat ayahnya. Pas ayahnya itu mulai sembuh, dia coba buat karya seni lagi, tapi nggak terlalu berhasil. Terus 1956 dia balik lagi ke London buat bikin karya seni lagi, tapi progresnya cuma sedikit. 1958 tuh pernah kerja di advertising agency sebagai ilustrator. Mulai OP art-nya dia nih, pakainya warna hitam sama putih, sama bentuk geometri, ada garis juga. Terus 1962, pameran karya seninya dia sendiri di Gallery One di London. Terus 1963 nih, dia menang hadiah untuk pergi ke Isaac Critics Prize di London. Ini Movement in Square House. Dia bikin ini tahun 1964. Yang ini tuh Cataract Tree namanya. Nah, ini juga dia bikin. Nah, ini karya-karya buatannya dia. Ini aku paling suka yang ini nih, simple, pakai warna biru doang nih, gradasi biru. Tapi kelihatannya keren, padahal cuma simple, jadi aku suka. Nah, nih studionya dia nih.